Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aderita Srijulita Marsudi SPD. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 3 Luwu Timur dengan mengampu mata pelajaran fisika sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 Gelombang 1 Program Studi Fisika di LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada kelas 11 materi gelombang mekanik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat sih? Masih. Iya, masih pagi, masih semangat. Iya. Ada yang tidak datang hari ini, Kak? Ada semua, Kak? Alhamdulillah. Jadi kalau ada temannya yang sakit, doakan supaya cepat sembuh ya. Amin. Baik, Ibu absen dulu. Kelas 11 IPA 5. Walinya Ibu Sisi. Benar namanya ya? Dinda Mahendra. Hadir, Bu. Ahmad Hidayatullah. Hadir, Bu. Aprianus Bagini. Hadir, Bu. Jadi di keluarga sama Bu Nuril Bagini gini? Sama. Tidak ya? Sama ya, kita. Priscilia Dea Desbasya. Chelsea Regina. Hadir, Bu. Ada Chelsea. Febriansa Reza. Hadir, Bu. Febi Levanita Sinaga. Hadir, Bu. Irfan Bahtiar. Hadir, Bu. Alif Kurniawan. Hadir, Bu. Kemudian siapa ini? Muhammad Naufal. Hadir, Bu. Muhammad Naufal Alfair ya. Hadir, Bu. Guru Fatimah Zahra. Rizky Juniarti. Hadir, Bu. Mana Rizky? Faisal Fabiaran. Hadir, Bu. Sheryl. Siti Nuramisha. Hadir, Bu. Valentin. Hadir, Bu. Wardini. Hadir, Bu. Winnie. Hadir, Bu. Dan Ziko Agustian. Hadir, Bu. Silakan kita kelas semua. Silakan kita mulai pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa untuk segmen kita masing-masing. Doa mulai. Silakan dinyalakan memang device-nya. Perhatikan medianya, fungsinya tidak ada sampah. Dalam keadaan bersih ya. Jadi setelah kita belajar, kelas kita juga harus dalam keadaan yang
Oke. Kita belajar apa hari ini, Nak? Gelombang mekanik. Ya, gelombang mekanik. Tadi malam belajar semua. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan menanyakan beberapa hal materi terkait di pertemuan sebelumnya. Karena pertemuan kali ini berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari, ya. Masih ingat kita? Masih. Tugas ya. Ada yang masih ingat? Apa itu gelombang? Ayo silakan Alif. Gelombang mekanik adalah getaran yang merambat. Gelombang dulu. Gelombang Gelombang adalah getaran yang merambat. getaran ya merambat. Ya betul ya. Silakan duduk. Terima kasih Alif. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa sebutkan jenis gelombang? Dilihat dari mediumnya. Ya silakan Nak. Reski. Kalau dilihat dari medium itu ada dua, gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik. Silakan dulu. Terima kasih. Betul ya. Jadi jenis gelombang berdasarkan mediumnya ada dua, yaitu gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik. Kemudian apa lagi kira-kira ya? Ada yang bisa jelaskan perbedaan antara gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik? Ada yang masih ingat? Siapa? Ya, Apriyani silakan Nak. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang merambat menggunakan medium melalui zat padat, zat cair maupun gas. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu gelombang yang merambat tanpa menggunakan medium. Tanpa menggunakan medium. Oke, betul sekali ya. Mekanik menggunakan dalam perambatannya menggunakan medium, baik itu melalui zat padat, zat cair maupun zat gas. Kalau gelombang elektromagnetik dia tidak menggunakan medium. Kemudian ada yang bisa jelaskan gelombang transversal? Ada? Ayo silakan, Celia. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan Arah? Bisa dikasih contoh Nak? contohnya itu di permukaan. Gelombang pada permukaan air. Ya boleh ya, betul betul. Jadi gelombang transversal, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Misalnya gelombang pada tali atau pada permukaan air. Nah, selain gelombang transversal ada lagi satu, gelombang longitudinal. Ada yang bisa jelaskan memberikan contoh? Silakan Nola. Gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya itu gelombang bunyi dengan gelombang benda tegas. Ada benda tegas. Yang betul ya? Yang betul. Dia sejajar dengan arah getarnya pada bunyi dan pada tegas. Dan satu lagi, siapa yang masih ingat dua jenis gelombang? Kita lihat dari arah getarnya. Ya, silakan Nak. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang berjalan. Oke, mulai jadi. Ya betul. Terima kasih. Jadi pelajaran ini Nak yang kita sudah pelajari pekan lalu ini berguna untuk apa yang akan kita pelajari hari ini tentang gelombang mekanik. Ini dasarnya ya untuk mempelajari lebih jauh apa itu gelombang mekanik. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pemanfaatan dari gelombang. Silakan disimak ya. Pengertian, masalah dan pemanfaatan gelombang. Pada saat kamu berteriak di lereng bukit, beberapa saat kemudian kamu akan mendengar suara kembali. Hal ini dapat membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan. Bunyi merupakan salah satu contoh gelombang mekanik. Nah, bagaimana dengan pemantulan yang lain? Mari kita mulai dengan mengamati pemantulan gelombang pada seutas tali. Ikatlah salah satu ujung tali pada sebuah tiang dan
gerakan naik turun ujung tali yang bebas tersebut dan amatilah dengan seksama. Gelombang akan bergerak dari tanganmu menuju ke tiang, dan sesampainya di tiang, gelombang tersebut akan terpantul kembali menuju tanganmu. Tetapi, pulsa yang dipantulkan terbalik. Sebaliknya, jika ujung tali tetap dibuat sebagai ujung bebas dengan membuat cincin pada tiang, maka pulsa gelombang akan dipantulkan dengan arah yang sama dengan pulsa yang datang. Bagaimana pemantulan gelombang permukaan air oleh dinding penghalang? Coba kamu jatuhkan batu kecil ke dalam baskom yang airnya tenang. Kamu akan melihat gelombang yang berbentuk lingkaran yang bergerak menjauhi titik gangguan. Sebagian energi yang dibawa gelombang tersebut dipantulkan oleh dinding baskom sehingga kamu dapat melihat gelombang kecil bergerak menjauhi dinding baskom. Pemanfaatan gelombang. Satelit buatan. Satelit buatan adalah seperangkat alat elektronik yang diorbitkan pada orbit tertentu di luar angkasa. Satelit buatan ini mengorbit bumi seperti halnya bulan. Satelit digunakan manusia, khususnya dalam bidang telekomunikasi dan meteorologi. Dalam bidang telekomunikasi, yaitu digunakan untuk menerima dan menyebarkan gelombang televisi dari suatu tempat di bumi, kemudian menyebarkannya ke bagian bumi lain, sehingga informasi dapat disampaikan saat itu juga. Misalkan, kamu melihat tayangan sepak bola Liga Italia secara langsung. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana orang dapat menemukan sumber minyak bumi di dalam perut bumi? Padahal, kulit bumi kita atau mantel sangat tebal dan terdiri atas batuan yang sangat padat. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa gelombang mekanik menjalar membutuhkan medium dan gelombang dapat dipantulkan. Para ahli geofisika melakukan penelitian terhadap perut bumi dengan memberikan gelombang mekanik pada bumi. Gelombang tersebut akan dijalarkan oleh bumi ke segala arah. Jika gelombang tersebut mengenai batuan yang mempunyai sifat elastis berbeda, gelombang tersebut sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan. Tapi pada pertemuan kali ini kita khususkan untuk mempelajari tentang gelombang mekanik. Jadi sudah ada yang disebutkan, misalnya pada gas, kemudian pada air ya, kemudian juga gelombang bumi. Jadi kita fokuskan untuk mempelajarinya pada gelombang mekanik dahulu ya. Nah, untuk itu Ibu sampaikan ujian pembelajarannya. Ujian pembelajarannya yang pertama, melalui LKPD, peserta didik dapat menghitung cepat rambat gelombang dengan benar. Yang kedua, melalui simulasi FET dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran pada gelombang mekanik dengan tepat. Yang ketiga, melalui analisis data simulasi FET, peserta didik dapat menginterpretasi pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang, serta pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, melalui diskusi atau LKPD, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan besaran-besaran fisis pada gelombang mekanik dengan tepat. Jadi ini yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Kemudian nanti kita akan menggunakan praktikum ya, kita pakai metode praktikum, kemudian presentasi. Praktikumnya kita menggunakan simulasi lab virtual. Kita gunakan PET Interactive Simulation. Ya, ada yang pernah menggunakan PET? Ada yang pernah, katakan yang pernah. Jadi lebih banyak yang belum ya? Ya, berarti ini satu hal yang baru. Nah, kita belajar bahwa sebenarnya kita bisa praktikum di mana saja dengan menggunakan lab virtual. Selain kita laboratorium di dunia nyata atau laboratorium real namanya ya. Nah, kemudian seperti biasa Ibu akan menilai dari segi sikap, kemudian keterampilan dan juga dari pengetahuan ya. Ibu kasih dulu sebuah masalah ya. Ibu kasih masalah, tapi masalah yang bisa dipecah. Gambar apa di atas nak? Lomba dayung ya. Di sini ada lomba dayung. Nah, biasanya setiap tahun itu ada beberapa daerah yang mengadakan lomba dayung. Misalnya di desa Mampu, juga ada di desa Matano ya. Juga ada di desa Matano juga ada. Jadi misalnya pada gambar ini ada dua perahu, perahu kedua dan perahu ketiga. Pada perahu kedua bergerak naik turun pada permukaan air sebanyak 8 kali selama 10 detik.
Kemudian dorongan dayung pada permukaan air menciptakan gelombang air yang memiliki panjang 2 meter. Panjang sekali ya, 2 meter ya. Sedangkan pada perahu ketiga bergerak naik turun pada permukaan air sebanyak 12 kali selama 10 detik. Kemudian dorongan dayung pada permukaan air menciptakan gelombang air yang memiliki panjang 1,5 meter. Nah, pertanyaannya, perahu mana yang cepat merambat gelombangnya lebih besar? Apakah perahu kedua atau ketiga? Tiga. Ada dua, ada? Ada yang jawab perahu dua? Dua. Yang lain jawab? Tiga. Oke, kita akan buktikan nanti setelah kita melaksanakan simulasi dari FET atau setelah kita praktikum ya. Nanti kita lihat yang mana yang benar. Apakah perahu dua atau perahu yang ketiga? Untuk itu, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok ya. Silakan lihat kelompoknya, kemudian duduk di tengah kelompoknya. Kelompok 1, kelompok Joule, silakan cari kelompoknya. Kelompok 2, Pascal, ini sudah ada namanya semua ya. Kelompok 3, Newton, kelompok 4, Archimedes. Jadi Ibu bagi di sini kelompok 1. Kelompok Joule, Pascal, Newton, Archimedes. Ini kelompoknya Pascal ya. Kemudian kelompok Newton. Ini kelompok Archimedes. Nyala lagi nanti. Oke, sudah duduk sama teman kelompoknya. Silakan perwakilan kelompok maju untuk mengambil LKPD. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 3. Kemudian silakan baca petunjuk pada LKPD. Kemudian kita tanyakan lah jika ada hal yang masih kurang jelas. Silakan dibuka dulu petunjuknya, dibaca, tanyakan jika ada hal yang masih kurang jelas. Ya. Mana? Oh iya, sebentar. Silakan buka LKPD-nya dulu. Kemudian lihat jika ada yang masih kurang jelas. Silakan perhatikan dulu ya. Perhatikan di atas bagaimana caranya kita menggunakan simulasi PET ini. Oke, jadi kalau nanti kalian buka akan tampil seperti ini. Yang sudah buka sudah begini ya? Sama? Jadi yang pertama, perhatikan, kita lihat ini ada manual, ada oscillate, ada pulse. Kita pilih yang kedua, ya. Nah, saya pause dulu supaya tidak teralihkan. Oke? Jadi yang pertama pilih dulu ini. Yang oscillate ya. Kemudian di sini ada pilihannya fix N, loose N, sama no N. Kita pilih yang ujung no N. Ya. Kemudian di bawah di sini ada amplitude, ada frekuensi, ada damping, ada tension, ada rulers, timer, reference. Ini kita pilih rulers. Kita centang rulersnya supaya muncul nanti penggarisnya. Oke? Kemudian tensionnya, tegangan talinya, kita pilih yang tengah saja. Jadi kita geser ini, geser sampai di tengah. Oke? Next, kita pilih dampingnya, redamannya tidak ada, none ya. Kemudian perhatikan di LKPD-nya, kita akan laksanakan 2 jenis kegiatan. Di LKPD-nya ada kegiatan A dan kegiatan B. Kegiatan A-nya apa di situ? Ada yang baca tadi? Ingat sih, kegiatan A apa? Ya, tentang pengaruh amplitudo terhadap
amplitudonya. Kita gunakan amplitudo 0,25. Jadi Ibu kasih contoh dulu untuk 0,25 ya. Kita geser saja ini nak, sampai di 0,25. Kemudian setelah itu, kalau kita mau lihat bagaimana gelombangnya, ya, kita klik ini. Nah, ada minta? Kemudian kalau mau pilih yang slow motion juga boleh. Ya, kita stop. Kita stopnya usahakan nanti terbentuk satu gelombang dan satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu gelombang. Ya, satu bukit dan satu gelombang. Jadi nanti kita yang ini kayak gini ya, ini bisa kita klik-klik. Misalnya kalau capek nih klik ini, bagaimana nggak sampai terus toh? Ini bisa kita mainkan. Oke? Jadi ini terbentuk satu bukit dan satu lembah. Ini seperempat ya, ini seperempat. Kemudian ada lembahnya berarti setengah. Kemudian ada lagi seperempat. Pokoknya bagaimana caranya saja supaya kalian dapatkan satu lembah dan satu bukit. Ya. Setelah dapatkan, isi ke dalam tabel yang sudah tersedia. Lalu ubah lagi dengan menggunakan frekuensi yang berbeda. Setelah 0,5 berapa lagi? 0,15 sampai dengan 1,5. Ya, isikan ke dalam tabel, kemudian kalian interpretasi tabelnya dan buat kesimpulan. Paham? Oke, jadi sekarang kalau sudah paham nak, silahkan bagi tugas dalam kelompok. Jadi ada yang mungkin nanti yang mencatat ya, ada yang simulasi. Tapi Ibu harap semua melakukan simulasi supaya kalian juga sama-sama melaksanakan praktik. Semua mencoba ya. Silakan selesaikan yang terpilih ya. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Jadi Ibu juga sudah bagikan video pembelajaran ya, yang bisa kalian gunakan sebagai referensi mengisi LKPD. Oke? Silakan dengan osilasi apa itu? Oscillator. Jangan manual. Ya di atas ini. Tensionnya berapa tadi? Tegangannya? Di sini.
Iya. Ya. Ada yang berbeda? Ada yang beda dengan masa beda sama kita? Beda ya? Lihat saja. Jadi yang pertama tampil kelompok Jawa, dilanjutkan oleh kelompok Pascal, kemudian kelompok Lincoln, dan terakhir kelompok Archimedes. Silakan. Oke. Jadi nanti kelompok yang belum tampil boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok penyedia. Silakan kelompok Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sedangkan untuk cepat rambat gelombang, untuk setiap nilai amplitudo diperoleh nilai yang sama, yaitu 3,9 cm per sekon. Dan untuk periode, untuk setiap amplitudo diperoleh nilai yang sama, yaitu 0,6 cm. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menanggapi. Kami dari kelompok Pascal ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok Jawa. Pertanyaan kami, apa satuan periode? Satuan periode yang telah kami sebutkan yaitu sentimeter. Menurut kami, satuan dari periode itu adalah sekon. Yang bagian kedua itu variabel bebas yang kami temukan itu frekuensi, variabel tetapnya amplitudo, dan variabel terikatnya itu panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan periode. Untuk frekuensi 0,50 Hz dengan amplitudo yang sama 1 cm, kami mendapatkan panjang gelombang 7,5 cm. Cepat rambat gelombangnya itu 3,75 cm per sekon. Kalau periodenya itu kami dapat 22 sekon. Jadi semakin besar frekuensinya, maka periode yang didapatkan semakin kecil. Kami juga mendapatkan cepat rambat gelombang yang berbeda, terdapat di frekuensi 1,00 Hz, yaitu 3,80 cm per sekon. Jadi saya akan memberikan tanggapan yang pada bagian B. Jadi saya akan memberikan tanggapan itu kenapa pada cepat rambat gelombang itu ada yang berbeda-beda. Terima kasih. Jadi tanggapan untuk komentar dari kelompok Archimedes, nilai dari rambat gelombang yang berbeda itu karena adanya kesalahan dalam pengukuran. Itu kami akan memperbaiki dengan berbagai. Mungkin masih ada kelompok lain yang ingin menanggapi. Jika sudah tidak ada, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Jadi tadi Ibu dengar bahwa semua kelompok sudah tepat dalam menyimpulkan hasil percobaan, bahwa yang pertama amplitudo tidak berpengaruh terhadap panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Kemudian frekuensi ternyata berpengaruh terhadap panjang gelombang. Semakin besar frekuensinya, semakin kecil panjang gelombang. Ini sudah betul ya. Tadi juga ada yang saya dengar bahwa
perahu. Yang mana yang paling besar kecepatannya? Ya? Sekarang kita lihat, jadi satu naik dan turun adalah satu gelombang. Tadi perahu pertama 8 kali selama 10 detik, perahu kedua 12 kali selama 10 detik. Perahu ketiga ya. Kemudian jarak puncak gelombang, berarti lambdanya pada perahu kedua 2 meter, sedangkan lambda pada perahu ketiga adalah 1,5 meter. Kita bisa cari dari menggunakan rumus P. Tadi kalian sudah menggunakan rumus P juga di dalam percobaan atau praktikumnya ya. Kita lihat dari perahu kedua. Cari dulu frekuensinya. Berarti N dibagi dengan T. Lambda dibagi dengan 10 hasilnya 0,8. Setelah itu bisa kita dapatkan P-nya atau cepat rambat gelombangnya dengan mengalihkan frekuensi dengan lambda atau lambda kali frekuensi. Boleh dibalik ya, karena perkalian. Didapatkan bahwa 2 kali 0,8 sama dengan 1,6 meter per sekon. Ya, itu perahu perahu ketiga. Cari dulu F-nya sama frekuensinya. F dibagi T, 12 bagi 10 1,2 Hz. Sekarang cari berapa kecepatannya. Nah, kecepatannya tadi lambda dikali F. Lambdanya 1,5 meter, kemudian frekuensinya 1,2 Hz. Berapa hasilnya? 1,8. Jadi yang mana yang paling cepat? Cepat rambat gelombang yang mana yang paling besar? Perahu 2 atau 3? Jadi itu ya. Nah sekarang ibu tanya ini kerja saya di catat saja. Ibu mau tanya, angkat tangan yang cepat jawab ini. Silakan latihan ini latihan yang dikerjakan kerja saya di cakarannya. Angkat tangan yang sudah dapat. Saya Bu. Ada berapa nak? Ya, silakan berapa nak? 4 Berapa? meter per sekon. 4 meter per sekon. Yang lain berapa? Berapa? Sama. Oke, jadi ternyata N-nya 10, kemudian T-nya 1 menit diubah dalam 1 sekon, lalu lambdanya 24 meter. Kita dapatkan frekuensinya 1,6. Kemudian dicari kecepatannya, didapatkan 24 dikali 1/6 dapat 4 meter per sekon. Sudah paham? Sudah paham? Dan ada yang dapat jawaban berbeda? Kalau ada yang berbeda berarti ada yang salah dalam perhitungannya ya, atau mungkin salah rumus ya. Ada yang beda kan? Oh iya, tidak apa-apa, nanti diperbaiki kembali gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari yang telah kita pelajari, ibu mau tanya lagi, apa yang sudah kalian pahami? Kita simpulkan ya. Oke, yang pertama ada yang mau sebutkan kesimpulan hari ini, apa karakter atau besaran khusus dari gelombang mekanik? Ada yang bisa sebutkan? Oke, silakan nak. Karakteristiknya itu ada 5, yaitu frekuensi, periode, amplitudo, cepat rambat gelombang, dan panjang gelombang. Oke, jadi ada 5 ya, betul sekali. Kemudian yang kedua, silakan yang menyimpulkan. Ada yang bisa kasih kesimpulan lagi, silakan. Silakan Apri. Saya mau kesimpulan amplitudo. Oke, boleh, silakan. Amplitudo ini biasanya pergeseran maksimum dari titik seimbang dari benda yang menghasilkan gelombang. Amplitudo menentukan seberapa kuat gelombang itu. Oke, betul sekali ya. Apa lagi? Masih ada lagi satu. Ada yang bisa kasih kesimpulan? Oke, silakan nak. Frekuensi terbalik dengan panjang gelombang. Ketika makin besar frekuensinya, maka makin kecil panjang gelombangnya. Oke, betul ya? Betul. Jadi, frekuensi terbalik dengan panjang gelombang. Makin besar frekuensinya, maka makin kecil panjang gelombangnya. Sesuai dengan apa yang telah kalian simulasikan di PET. Oke? Nah, kita beri aplaus untuk semua yang sudah. Berarti kita menumbuhkan sifat percaya diri. Ya. Kemudian ibu akan memberikan evaluasi kognitif yang akan dikerjakan. Silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang dipahami. Jangan menyantai ya. Kerja sendiri nah. Akan dikerjakan.
Silakan isi refleksinya, nak. Apa yang dirasa masih kurang, kemudian kasih bintang ya. Oke, boleh imot, boleh bintang, silakan di rating ya. Nanti ini ibu akan membagikan angket motivasi belajar. Nanti diisi sebentar sebelum pulang sekolah. Kumpul di mejanya ibu ya. Oke, silakan dikumpulkan satu orang, nak. Semuanya kumpulkan, jadi misalkan ya. Kumpul di meja sini saja. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, nak, banyak sekali selain dari materi. Kita bisa kembangkan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, kerjasama, disiplin, bertanggung jawab, dan juga berpikir kritis. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari kembali, kemudian buat ringkasan atau rangkuman. Minggu depan kita belajar tentang sifat-sifat gelombang mekanik, ya. Jadi ibu harap kalian membaca kembali seperti pada pertemuan hari ini. Malamnya kalian belajar, kan? Sehingga apa yang kalian pelajari hari ini itu lebih masuk, karena sudah ada dasarnya. Paham? Jadi bagus sekali ya. Hari ini ibu kasih aplaus yang sangat bagus sekali. Teman-teman, mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk keinginan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bersiap.